Tapi kalau orang TKN itu paham itu kalau yang asli sejatinya Saipi itu adalah salah satu riyadhah yang paling dicari orang di Suralaya. Kita itu buat menyadarkan diri saja itu perlu waktu proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat TKNN. Hari ini kita kedatangan Kang Haji Gusrif. Beliau ini orang tua kita ya. Jadi saya senang sekali bisa menggali pengalaman, kemudian juga cerita-cerita beliau yang bisa menginspirasi lah saya secara pribadi maupun teman-teman semua. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gajak, jom TKN podcast tasawuf. Sekarang udah ada tambahannya ceritanya nih. Oh enggak. Kemarin kan gajah gijig. Sekarang ada jom. Ada aja. Biar agak ini cair. Bukan ini aja yang cair. Hati juga harus cair. Masya Allah. Biar produser Masya Allah melototin terus. Oke, maaf. Gak apa-apa Kang Haji. Aki-aki gaul maklum. Jadi apa namanya, Kang Haji kan usia 20 berapa Kang Haji? Usia lanjut masih asoy. Usia lanjut masih asoy. Kita ini kan buat yang muda-muda nih perlu figur, perlu teladan gitu Masya ya. Allah. Terutama dari Kang Haji nih yang nggak rugi, nggak salah. Mau ladenin orang tua kayak gini nggak rugi, nggak nyesel. Iya kan semua orang bisa jadi contoh. Kan kita istilahnya koboi santri. Di antara koboi paling santri, di antara santri koboi. Ribet ya. Ribet. Iya, saya juga jadi bingung. Kok jadi grogi sih kamu sih? Enggak, saya ingat tadi namanya majlis apa tadi? Saipi. Masya Allah. Ini apa yang terlintas begitu disebut Saipi? Coba antum dulu deh, yang Anda tahu. Saya Saiful. Pernah. Ini kan Saipi. Saiful. Ya Allah, luar biasa. Terus. Saung. Kalau ini kan Saipi ya. Saipi. Jadi Saiful Saipi deh. Iya, jangan-jangan berasal dari kata pedang bukan ya? Bisa jadi itu mah antum, saya gak kepikiran sampai sana. Iya kan? Tuh cerdas banget nih. Saipi. Oh ya Allah. Saiful. Ya kan Saifullah, pedang Allah. Saipi, pedang saya. Kalau bahasa Arab kan arti pedang saya. Iya tuh. Aduh, saya baru belajar nahwu sorof. Jadi Saipi itu kalau di nasro di tasrif atau di i'rab gimana tuh? Saipi. Kalau di saya tas tuh enggak tahu ya. Enggak tahu yang gitu-gitu. Oh ya. Iya, tinggi banget Kang Haji langsung ilmunya. nahwu sorof nih, baru mentang-mentang lagi belajar nahwu sorof ini. Masya Allah. Terus lanjut, maaf. Jadi dulu cerita bisa membuat Saipi itu gimana Kang Haji ceritanya? Ngalir aja, let it flows like the running water. Ya kan ngalir tetap kan ada depannya. Baik, pertanyaan bagus. Alhamdulillah, barakallah. Jadi tadi memang kata Saipi itu memang kalau orang yang ngerti langsung kaget dulu. Iya, Saipi buah pedang. Bisa nusuk-nusuk cabik-cabik nih. Tapi kalau orang TKN itu paham itu kalau yang asli sejatinya Saipi itu adalah salah satu riyadhah yang paling dicari orang di Suralaya kan, tahu kan? Cuman kita nggak mau ngomongin itu kan? Enggak itu udah ada ahli-ahlinya, ahli nyelam. Saya banyak tuh teman-teman. Tapi kalau Saipi ini sebenarnya singkatan sederhana. Jadi kalau kita bedah dari judulnya adalah dari lingkaran domisili tempat majelis zikir kita di situ. Majelis zikir namanya Saipi. Kenapa disebut Saipi? Karena domisili saya kan adalah di Permata Harapan Baru. Waktu itu tahun 2017 awal-awalnya. 4 tahun yang lalu berarti. 2017 itu ya berarti sekitar 4 tahun yang lalu ya. Kita berasal dari merih juga gitu kan. Pokoknya kalau berhubungan dengan Al-Fakir tuh pakai ada perih-perihnya dulu gitu kan. Dari meli, jadi mau perah harus perih dulu gitu kan. Nah, jadi waktu itu banyak yang sudah ditalkin ya. Hewan-hewan baru termasuk para manajer-manajer lah yang sibuk kantor bla 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 bla. Mereka ikhwan ya? Ikhwan udah ditalkin tapi pembinaannya kan kurang gitu kan. Setelah ditalkin badal talkin. Ada apa setelah badal talkin? What next gitu kan. Bingungan gitu, datanglah konsultasi ke Pak Haji lah gitu kan. Walaupun kita ilmu mah terbatas, kalau tua mah iya menang tua doang gitu. Nah,
ngobrol semacam inilah namanya shortcut khusus tasawuf yang saya bisa. Jadi di situ kan rumahnya namanya adalah. Itu tempatnya di rumah Kang Haji? Di Pak Haji, rumah Pak Haji di Permata Harapan Baru, itu kompleks Permata Harapan Baru Bekasi. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama para tetangga-tetangga yang sudah ikhwan, kita buat apa nih? Ya udah saung elok aja. Awalnya saung elok Permata. Saung elok itu. Permata. Kebetulan di rumah Pak Haji itu ada semacam inilah saung gitu kan, untuk nongkrong, untuk warga, untuk berembuk soal urusan RT RW gitu kan, kemasjidan di situ saung kecil. Kemudian jadilah saung elok Permata waktu itu dia dalam bentuk WA untuk sebenarnya untuk ikhwan, untuk lingkungan di grup-grup sekitar. Lingkungan terdekat lah ya. Oke, berlanjut nih 2017 tuh. 2018 berjalan yang namanya pembinaan ikhwan baru itu dari rumah ke rumah. Udah jalan nih, zikir bareng, manakib, kecil-kecilan dah. Berarti awalnya tuh untuk ikhwan-ikhwan yang sudah ditalkin sampai akhirnya bertambah orang-orang yang baru yang awalnya baru gitu ya. Jadi 2017 awalnya adalah bermula dari seperti itu, ikhwan-ikhwan tetangga dulu dah. Berarti awalnya di rumah, berarti di rumah. Sampai akhirnya nggak di rumah? Belum masih di rumah sampai sekarang. Ceritanya gini, setelah itu 2017, 2018 udah berjalan dari rumah ke rumah tadinya konsepnya. Rumah ke rumah. Zikir hotaman, belum masuk manakib. Jadi anggota itu aja tuh, anggota yang ikut anggota rumah terdekat ada sekitar 5 atau 6 orang dah gitu kan, 7 lah. Giliran berarti itu ya. Bergilir dari rumah ini mau gitu-gitu. Nah, kita istilahnya tour of tetangga ya. Tour of tetangga. Udah sampai baru di pemantapan zikir jahar la ilaha illallah, kemudian khotaman gitu kan seminggu sekali, terus berjalan belum. Kalau manakib baru di rumah saya sendiri gitu kan, baru adain di saung elok lah khusus gitu kan. Di hataman yang muter itu. Muter hataman sama jahar ya. Udah selesai berjalan blek, saya kena sakit. Waktu itu ada sakit 2018 itu? 2018 2019 dah gitu kan, beberapa setahunan lah gitu. Sakit cukup parah sampai suara aja habis gini-gini, pokoknya ya udah lunglai lah gitu kan. Tapi kan ini mesti terus berjalan gitu. Akhirnya yang mingguan tuh kita stop dulu. Kita buat manakib terus berjalan sebulan sekali di rumah. Alhamdulillah yang datang mah dari mana-mana aja gitu kan, sekitar 40-50 orang gitu kan. Itu manakib bulanan. Di Ahad pertama setiap bulan. Setiap pada zuhur. Zikir bersama dulu lah, itu baru manakib. Nah. Kemudian 2 tahun kemudian 2019 lah terus gitu kan, masih lemes apa-apa, jadi agak susah lagi ngangkatnya karena kita motornya terputus, sendirian ya? Masih sendiri. Itu. Seiring sejalan kemudian baru mau mulai lagi ceritanya 2002 yuk ke istri 2020 kita, ini kita bangkit lagi yuk. Saya mau hidupin lagi majelis kita. Membersnya juga waktu itu baru juga 10 orang tuh saung elok tuh. Otomatis online-nya aja WhatsApp grupnya vakum selama beberapa tahun, dari tahun 2019 tuh udah vakum, udah nggak ada postingan-postingan. Kalau mau dilihat nih sebetulnya apa sih motivasi dulu nih Pak Haji nih mau ikut ngumpulin orang, rumah dijadiin tempat manakiban, terus kumpul-kumpul, kan ngurusin orang perlu waktu. Dahsyat, itu emang harus begitu pastinya. Apa motivasi? Ya Pak semua Haji kan kita ignore, mau bilang capek apa segala macam ngurus orang itu kan. Kenapa? Ya karena kita mahabbah, ada cinta, khidmat. Intinya mah khidmat. Yang pertama khidmat dulu. Kalau tanpa khidmat mah semua khidmat juga yang hadir karena tumbuh karena cinta itu. Karena secara organisasi sih kita hanya melanjutkan menarik kabel. Taruhlah begini kalau konsep saya tuh.
Ini di TKN Center atau LD TKN ini udah bagus. Sound systemnya kalau bahasa orang sound system ya. Ini speakernya udah bagus, kabelnya bagus, rapi, gitu kan, rapi, suaranya udah bagus, dakwahnya, syiarnya udah mentereng, udah cemerlang, clear, loud and clear. Wah, ceritanya udah loud and clear dari TKN Jakarta ya. Saya cuman karena saya domisilinya, walaupun saya aktif di LD TKN Jakarta atau Korwil sebelumnya di TKN Center, tapi kan domisili saya tetap gak bisa lupa di tempat saya di Bekasi. Domisili. Akhirnya saya hanya narik kabel istilahnya. Saya narik kabel dari TKN Center supaya ikut ke bagian cahayanya. Cari speaker kecil lah gitu kan buat nyambungin. Jadi setiap kegiatan-kegiatan entah kursus tasawuf, entah apa, biar sampai nih sampein ke daerah yang di Bekasi, khususnya di daerah Harapan Indah dekat lokasi kecil-kecilan lah dulu gitu. Walaupun dalam tasawuf enggak ada istilah kecil-kecilan ya. Pokoknya kita kudu yakin gitu kan. Udah setelah mau mulai itu 2000 baru mau mulai tiba-tiba datanglah suatu energi yang luar biasa indahnya ya. Yang namanya apa? Pandemi. Itu dia. Pandemi. Udah. Ya enggak, flop semua gitu kan. Lagi PPKM dulu bawa PSBB. Tapi di sini mah masih kencang. Masih kencang. Bengong lagi, apalagi yang saya buat karena dari Meri PSBB Iwan yang sudah ditalkin pasti haus pengen tahu ya kan. Tidak bisa kita abaikan. Kemudian kedua, beberapa majelis menakib pun ditutup karena PSBB gitu kan. Jadi gimana caranya nih Amalia bisa tetap jalan gitu ya? Itu kan manakib harus terus berjalan, zikir harus terus berjalan, pembinaan harus terus jalan, tidak boleh stuck oleh fisikal, gitu kan? Hanya fisik karena nggak ketemu terus berhenti, pembinaannya tidak, gitu kan? Kita punya kemajuan teknologi medsos dan sebagainya. Yang disampaikan Pak Haji ini kan sebenarnya problem bukan di wilayah Bekasi aja. Itu sudah menyeluruh di mana-mana. Artinya ketika orang ditalkin zikir, mendapatkan talkin zikir gitu ya. What next gitu loh. Pembinaan ini yang apa karena kurang orang atau orangnya ada tapi nggak mau turun tangan atau sistemnya atau bagaimana menurut Pak Haji? Enggak juga, yaitu enggak juga. Intinya berangkat dari hikmat, hidayah, hidayah. Kemudian juga mau ada kemauan. Ada kemauan. Jangan asik sendiri. Kayak dapur leha. Oh, kenapa tuh? Iya, jangan asik sendiri. Jangan asik sendiri. Kita harus berbagi gitu kan. Nah, itu. Jadi sederhana sih Pak Syaiful lebih tahu kan di Fatihah sering kita baca hidayahilah kami. Hidayahilah kami. Hidayah bukan bukan diri sendiri gitu kan. Setelah kita terhidayahi, tahu nikmatnya zikrullah, lantas kita jangan asik di lingkungan dalam keluarga. Ya betul, yang prioritas keluarga sendiri, anak istri harus nyekrup lah gitu kan. Setelah itu kita bagi ke tetangga sekitar pelan-pelan, walaupun tidak susah. Dalam kita dakwah yang namanya tasawuf itu tidak mudah, itu tantangan bukan masalah gitu kan. Tantangan itu. Jadi enggak semua orang kayak makan cabai langsung pedas, tidak, itu proses semua gitu kan. Bertahap pelan-pelan halus gitu kan. Nah, ini kan kita udah tahu nikmatnya berdasarkan pengalaman, amalia, pencerahan. Visinya nggak ada lain adalah kita tujuannya agar kita bisa membersihkan diri kan dengan adanya tasawuf ini, bukannya untuk juga gagah-gagahan bisa ini bisa itu. Kita kembali ke visi misi kita adalah membersihkan diri dan ingat bahwa kita bukan memperbanyak jamaah, tapi kita itu intinya adalah bukan memperbanyak jamaah, memperbanyak orang supaya tidak goflah, tidak lalai. Memperbanyak orang yang selalu ingat kolbunya, connected. Jadi walaupun cuma 5 orang atau 10 orang itu, jalan mulai terus. Kan di dalam Quran sudah secara gamblang Allah Subhanahu Wa Taala mensyiratkan tuh. Waduh, bisa aja. Kalau salah-salah mengucap kasih tahu ya. Ya Allah, hampura. Jadi di situ kita ambil aja satu ayat gitu kan. Al-Hasr walaupun banyak ada berapa ayat. Al-Hasr aja di situ. Allah sudah
mensiratkan di situ auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wala takunu kallazina ya apa tuh nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Ngeri. Enggak. Iya. Ya dari di Ngeri situ betul itu. hendaknya engkau kata Allah sudah dipetakin itu di situ ayat Al-Hasyr tuh ya. Oh wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun gitu ya. Janganlah kalian menjadi orang yang lalai dalam mengingat Allah. Oh, di situ kan. Itu kan kalau udah di dalamin itu ayat satu ayat itu berarti kita jangan sampai goflah, jangan sampai lalai gitu kan dalam disitulah energi. Iya. Kita pengen orang sekitar juga jangan sampai lupa dong kecipratan gitu ya. Supaya nur cahaya ini terbagi gitu kan. Jadi dari situ keinginan itu ya udah kita sama-sama berkhidmat lah. Jadilah waktu itu kita exposure aja dulu deh. Yang tadi kalau offline kita nggak bisa ya kenapa online. Sekarang udah banyak media penunjang. Kemarin sempat ngadain tuh. Apa tuh? Ngadain kan majelis. Ada zikir aja. Gitu kan? Zikir aja. Alhamdulillah responsif bagus. Kemudian jadilah yang namanya Majelis Saung Elok saya akhirnya hidupkan lagi. Yang tadinya hanya member sekitar, tapi dengan bimbingan gitu kan. Kenapa tidak? Karena bakas marketing gitu kan. Ini kesempatan saya mengupgrade Saung Elok grup WA yang tadinya segelintir orang. Mendingan saya lebarin aja deh, tembusin gitu kan. Udah gak main wilayah lagi. Kemana aja lah pokoknya. Karena di luar-luar sana banyak juga. Jangankan di Bekasi, di daerah perkecil-kecil banyak yang butuh itu bimbingan, pembinaan. Karena tiada lain tiada bukan jalur dari pusat Pondok Pesantren Suralaya di Tasik. Itu kan salah satunya pembinaan, dibina majelis itu majelis khataman, majelis apa manaqib itu kan pembinaan dan pengarsa guru juga sangat menganjurkan dibukanya beberapa majelis khataman atau manaqib untuk ngebina wa'tasimu bihablillah karena di jalur kita ini tasawuf tidak bisa coba-coba atau hanya meraba-raba, tidak harus nyata jelas, ilmunya jelas, tuntunannya jelas, metodologinya juga jelas, gitu. Apa nih yang apa pembinaan yang pengalaman Kang Haji kasih nih ke jamaah nih, model pembinaannya seperti apa tuh? Ya gak jauh dari apa yang sudah modalin oleh Pak Kiai Wafiuddin dan teman-teman di LDT ke Jakarta. Andalan kita kan biasa kursus tasawuf. Ya enggak? Jadi biar orang semakin yakin ya. Iya, ilmu banyak, ilmu beliau tuh apa sih nas-nasnya, apa dalilnya, kenapa kok Pak Haji begitu getol, begitu semangat mendakwahkan thariqah tasawuf. Oh, inilah yang ini enggak gampang ini. Ya bagi kita yang sudah terhidayah mah asik-asik aja, tapi kan masih banyak buat orang lain ya. Apalagi orang yang biasa banyak dengan pendidikan yang tinggi selalu bertanya-tanya, kok gini, kok gitu, kok gitu. Itu banyak. Pernah ngadepin tuh? Ya sering, udah bukan hal lumrah. Gimana tuh ngadepin orang kayak gitu tuh? Kita nggak boleh ngotot, kita tetap yang tugas kita bisa, yang kita lakukan kita sampaikan. Hidayah kan bukan kita. Kita hanya mendoakan, baik yang suka, baik yang masih remeng-remeng, baik yang abu-abu, kita doakan aja semoga dia terhidayahi ya Allah, terhidayahi. Kalau enggak mah kita jadi songonglong gitu kan ya. Hidayah kan milik Allah, gitu kan. Kita mohon mereka terhidayahi dengan sepercik cahaya nurullah ini. La ilaha illallah. Biar mau sama-sama zikrullah. Itu supaya bisa zikrullah. Jadi niatnya mah itu aja, nggak ada niat kepengenan nama apa, nggak ada, karena khidmat, karena aduh sayang gitu kan, sayang ini ilmu ini bukannya ilmu yang ngarang-ngarang manusia, ini Allah turunkan 3 pilar raksasa kan, akarnya kan 3 pilar raksasa langitan, yaitu setelah hadis Arba'in Nawawi An-Nawawi ya. Oh, hadis Jibril. Iya, satu niat, ini kan keduanya langsung hadis Jibril ini yang membawa ini 3 arkanudin ini penting, di mana Islam
iman, ihsan. Islam sudah dikaji di mana-mana, di TV, di medsos, di masjid-masjid. Iman juga begitu. Ihsan ini masih belum tersentuh gitu kan. Masih jarang dibahas. Ya. Ini Kang Haji pas melakukan pembinaan, ketemu jamaah langsung. Apa problem tetangga Pak Haji, saudara-saudara, lingkungan sekitar nih yang ikut gabung di Majelis Saip ini apa nih yang Kang Haji temukan ya? Ya tentu awalnya kan sebelum saya kenal tasawuf kan saya sudah jadi tokoh di situlah ya, karena bagaimanapun juga sejarah ya. Saya ikut DKM juga ya. Dengan teman-teman tuh dari Alas Roban masjid tidak ada, kemudian menjadi ada sampai sekarang estafet dengan yang muda-muda gitu kan. Itu jalan. Jadi saya masih alhamdulillah masih ditokohkan sebagai penasehat di sana. Setelah 15 tahun saya menjabat sebagai ketua DKM dengan segala suka duka segala macam gitu kan. Dan memang satu hal lain ketika kita masuk bab ini, kita nggak boleh nyalahin karena makom orang, pemahaman orang beda-beda. Bersyukur saya lebih terhidayahi lebih dulu memahami ini di kompleks itu khususnya. Tapi nggak boleh ngerasa lebih ini. Tadinya mah memang salah. Saya juga semangat, mono gembos terlalu eksplosur. Oh pernah ada masa kayak gitu? Ya ada. Jadi ya itulah penyakit kita. Padahal bimbingan justru yang kayak gitu orang malah tambah jauh Kang Haji. Ngeri ya bisa terjadi. Dianggapnya aneh gitu kan, biasa itu. Cuman saya tetap sabar dari tahun ke tahun, tetap di grup-grup itu tetap saya sedikitkan kasih sentuhannya. Walaupun tidak seagresif dulu, tetap saya nggak akan kapok gitu kan. Ngajak lebih halus lagi, lebih lembut lagi. Lewat grup WA. Iya, di grup WA ataupun juga kalau udah ngobrol dengan orang-orang atau orang yang terhidayahi ya, nggak banyak, belum bukan nggak banyak, sementara ini belum banyak gitu kan. Yang dimaksud terhidayahi itu ada kayak saya juga awalnya kayak saya gitu kan, kayak Al-Fakir dah, punten bukan saya, nanti kalau saya kan terlalu aing. Al-Fakir lagi belajar gitu kan, pada sempat cerita bahwa itu hidayah itu benar. Ketika saya sholat kok kosong, lahiriah hebat. Ya enggak, menambah hidayah tapi lagi. Tapi ada satu titik di dalam hati nurani ini, kolbu ruhani menjerit gitu kan. Hampa. Apa ini hampa gitu kan. Apa. Nah ini kan mulai dari diri saya juga dulu begitu. Jadi kita harus maklumin. Kita hanya bisa berdoakan semoga mereka hati dan pikirannya dan kolbunya terhidayahi. Diberikan cahayamu ya Allah. Amin. Pikiran kolbunya diberikan cahayanya gitu kan. Udah kalau udah terhidayah pasti dia akan nanya gitu kan. Pak Haji saya begini kegelisahan begini. Ya udah kita kebalikin kepada nas-nas yang sudah sahih, Quran, hadis dan memang tasawuf itu tidak lepas dari Quran dan hadis. Wong ini adalah silsilahnya nyambung, bermetodologi jelas, terstruktur. Bukan asal abal-abal, bukan asal terstruktur. Metodologi kita ini memang tersambung sanadnya pada Rasulullah SAW dan memang itu aman gitu kan karena tersambung sanadnya gitu kan gitu. Nah ini kan dalil-dalil teori-teori kita untuk memberikan kefahaman itu perlu lagi ilmu yang lebih luas lagi, lebih piawai lagi. Berarti keilmuan, pengalaman. Yang utamanya role model kita, teladan kita. Iya gitu kan. Tapi kan waktu itu kan saya nggak ujuk-ujuk ke tasawuf, jatuh bangun dulu jadi model. Apa duka suka dukanya tuh ngaji dakwah di lingkungan masyarakat? Nggak gampang gitu. Kalau khotib Jumat makan enak ya. Jamaahnya udah kumpul tinggal diomongin gitu. Betul. Kan. Jamaah maulid udah enak, udah tinggal diomongin. Ini kan kalau dakwah kayak gini kan nyari bukan dalam tanda kutip kayak marketing nyari jamaah ya, maksudnya usaha sendiri lah. Betul. Itu apa namanya gerilya kemana-mana. Iya, betul itu saya yang lakukan begitu. Gimana tuh Kang Haji? Suka dukanya tuh. Kita harus nyontoin perilaku dulu lah. Ya ilmu yang umum kan kita ini ilmu akhlak, kita perhatikan yang sakit, kita tengokin gimana dulu, kita jamu kalau ada yang hadir, gini, macamnya banyak lah di lapangan mah gitu. Nanti kita juga akan lebih paham gitu kan, karena kita juga bekas marketing gitu kan, dulu marketing duniawi, ya sekarang kita jadi marketing
lagi belajar belum jadi marketing langitan. Pengen belajar jadi marketing langitan nih. Itu lain lagi. Jadi satu hal yang lain lagi, nggak mudah. Lebih gampang, lebih susah. Jangan gini aja ngambil benang merahnya. Untuk memperbaiki diri saya saja fakir nih, si Gustif yang borokokok dan bedegong, susahnya minta ampun. Wah, belajar terus. Kita sudah sadar. Alhamdulillah ada temannya. Iya. Bisa aja dia, bisa aja. Kita itu buat menyadarkan diri saja itu perlu waktu, proses, gitu kan? Nggak gampang, bertahap. Untung aja kita punya mursyid, diberikan kebaikan terus, arahan-arahan sing hade sing napak dalam jalan kebajikan, gitu kan. Nah, itu yang kita sudah punya mursyid, gitu kan. Maaf ya, kalaupun yang di luar mursyid kan kita belum menganggap bahwa itu baru pemahaman mereka belum nyampe. Kita nggak boleh mengecilkan, gitu kan. Nggak boleh kita rubah karena harus maklum. Dulu juga kamu begitu, gitu kan. Dulu juga saya nggak gitu senang dengan istilah karena baru di syariat tatanannya, baru belajar fikih, dengar kalimat belum ini sampai masih alergi. Dengar toriko masih alergi karena di luaran berita-beritanya begini. Setelah saya pelajari akhirnya hidayah karena dari diri sendiri dulu, ibda binafsik, kegalauan, kerisauan, kekhawatiran yang nggak tahu apa sebabnya, ternyata penyakitnya di sini, gitu kan. Nah sekarang kita juga harus banyak maklum, mereka itu juga begitu kayak kamu dulu, gitu kan. Sekarang apa? Kamu sudah tahu nikmat, hidayahilah dengan lemah lembut, gitu kan. Ini yang lagi belajar fase berikutnya. Dulu kan saking semangatnya bisa saja saya wow. Sekarang udahlah, jangan terlalu mendikte orang, jangan terlalu mendikte Allah. Hidayah punya Allah. Tugas kamu cuman sebatas ilmu yang kamu punya, sampaikan. Pernah sampai dikata-katain ya? Gak ada, alhamdulillah. Kalau mereka masih santun, masih baik, masih tadi itu karena petnya. Karena saya masih punya dituakan kan, sekarang jadi penasehat. Ya sampai nyerang gimana mah enggak lah, jauh-jauh lah enggak gitu. Jadi ya karena kan bukan kita saja yang dakwah di situ, berbagai macam paham mazhab ingin coba ya enggak untuk memasukkan semua punya niat yang sama membawa kebaikan. Makanya saya bukan mundur gitu kan, mendingan saya lebih bijak lagi belajar. Kembalinya itu tugas saya sekarang cuman udahlah gitu kan. Saya undang Pak Wafi, alhamdulillah mereka sendiri keinginan mereka. Pak Haji kan punya kiainya, gurunya dulu ada Pak Wafi Udin, undang dong kembali Isra Mi'raj. Udah Indo alhamdulillah hadir, deliver materi, baru talqin. Nah ini kan kembali masalahnya harusnya tidak berhenti di talqin. Itu saya merasa meri, ya harus ada tanggung jawab. Tapi saya belum diberikan kemampuan untuk lebih terjun, gitu kan. Nanti ada waktunya, semua kan ada waktunya. Mungkin nanti kalau udah kuat diri sendiri, keluarga, insya Allah itu akan mencar sendiri. Kuncinya kan ke diri sendiri. Sekarang udah mulai bertanya satu setelah mentok, baru kita tinggal ngerangkul, ngerapihin begini loh karena mereka sendiri dari luar kan udah keburu banyak yang ini terhijab, tasawuf serem, tarekat apa ini, wah udah banyak. Nah itulah pencerahan yang kita harus berikan pada masyarakat ya. Itu emang doain pokoknya. Bukan di masyarakat saja, pokoknya dimanapun. Jadi dakwah secara syariatnya kita usaha terus, ikhtiar gitu, betul. Evaluasi terus. Tapi di satu saat hakikatnya juga hidayah itu punya Allah. Kita harus sadar bahwa level makom pemahaman orang seperti kita tuh bertahap-tahap, gak ujuk-ujuk kita bertasawuf kan proses. Ya kita harus punya apa-apa juga kembali pada rasa kesadaran, ya enggak? Sadar diri bahwa memperbaiki diri saja kita jatuh bangun, ya kan? Berarti kita harus sadar diri, mau ngerubah orang dengan paham kita pun juga enggak mudah. Merubah diri sendiri aja susah. Waduh, ini mau merubah orang lain. Apalagi orang lain gitu kan. Nah, seperti misalnya saya punya dikasih semua juga diperjalankan. Belum lama minggu Jumat lalu kiainya berhalangan hadir dalam Jumatan, gitu kan?
Akhirnya atas permintaan dari pengurus saya naik gitu kan. Naik gitu. Ya saya mulai di situ dikasih kesempatan sebentar. Kita buka mulai dari dasar-dasarnya gitu kan. Iman, Islam, ihsan, arkanuddin, bla 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 bla. Ihsan penting karena kita jarang dicolek, padahal disitulah letaknya khusyuk. Letaknya karena kalau kita inti di sholat kita itu kalau di dalam beberapa hadis yang kita tahu itu kan bahan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun pernah menyatakan itu kan bahwasanya ketika seorang selesai secara lahiriah sholat ya nggak langsung merasa bahwa dia diterima sholatnya, belum tentu, wallahu alam, karena di dalam hadis Abu Daud pun begitu. Dalam sholat itu ada khusyuk, bukan hanya gerakan-gerakan saja gitu kan. Di dalamnya ada kekhusyuan. Khusyuk itu dipelajarin di ihsan. Nah saya ketengahkan seperti itu. Sayang gitu kan. An sholatihim sahun gitu kan. Celakalah orang yang lalai sholatnya. Goflah. Gerakan oke, bagus, alhamdulillah. Tapi kolbunya tidak ada terkoneksi, connectivity. Kolbunya melanglang buana kemana muter. Melanglang buana ya gelap aja gitu kan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi yang namanya sholat khusyuk itu hudurnya kolbu. Nah ini yang belum, ini tugas kita semua, bukan saya aja. Diingatkan, sayang sholat kamu udah bagus sholatnya, tapi ada satu lagi. Next step yaitu hadirnya kolbi. Hudur fil qalbi harus kita pelajari, nggak asal datang tiba-tiba. Pelajari, gali apa itu gitu kan. Apa itu kolbu, kan itu ujung-ujungnya kolbun salim. Nah ini yang kita harus dakwahkan ya kan. Karena ingat di surat Al-Fajr kan begitu. Ini berkaitan dengan thoriqoh tasawuf. Nanti di ujung akhir sakaratul maut, mulih ke asal mula, mulih ke jati mula ke asal. Ketika kita mau nazak, Allah kan manggil hak Allah yang namanya terkenal, masyhurin ayat, populer, sangat populer gitu kan. Apa tuh Kang Haji? Ya ayat Tuhan nafsu mutmainah. Ini mutmainah kan milik Allah. Hai jiwa, kan Allah yang berkata, hai Saiful, ketika kita mau wafat gitu kan. Ya Saiful, kembalilah kepadaku, Gusrif, ya, Ful, Idan, Alim, semua manusia dipanggil. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, gitu kan? Ila akhir hayat. Wahai jiwa yang tenang, balik sini, balik kepadaku. Pulang. Sekarang pertanyaan, jiwa yang tenang itu yang gimana? Kan? Jiwa yang tenang itu yang gimana? Yang akan masuk golongan mutmainah itu, yang dipanggil Allah, jiwa yang tenang itu. Hush gitu kan, siapa? Gak ada lain, gak ada bukan, ada di sini. Gitu. Di ajaran tasyawuf yang memberikan tentang zikrullah, bagaimana membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati, ya, iri, dengki, sombong, takabur, bla 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 bla, sehingga bersih kalbunya ketika mau dipanggil, baru dipanggil masuk golongan ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Jadi kita terbang dengan zikrullah ini. Ya Allah. Nih satu nih Kang Haji nih, sebelum kita tutup. Kang Haji kan sempat aktif ngebuka majlis manakib di rumah. Itu ada ini enggak? Ada apa namanya? Ada cerita enggak bisa buka majlis manakib di rumah? Terus juga ini supaya orang-orang yang orang-orang juga mau loh ngebuka rumahnya jadi majlis manakib, jadi tempat buat pembinaan gitu. Karena kan tadi salah satu yang saya tangkap nih dari Kang Haji nih, kita nih kekurangan majlis-majlis pembinaan. Jadi setelah ditalkin apa nih gitu. Berarti kan perlu orang-orang yang membuka rumahnya untuk menjadi majlis manakib. Ada nggak nih motivasi dari Kang Haji nih supaya rumah itu bukan hanya jadi tempat tinggal, tempat tidur, tempat makan, tapi juga jadi majlis manakib itu? Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin sebagai closing juga sekalian aja diplakinnya, karena ujung-ujungnya ini saya beri kesimpulan terakhir perkembangan, developing, progress daripada Saung Elok ya.
kita belum bicara off air karena masih PPKM. Iya. Sekarang kita jadi hidup di online. Online. Ya. Dengan SAEPI itu. Malahan dari members itulah yang aktif gitu kan. Kemudian tadinya dari Saung Elok Permata Indah, ya SAEPI dari jamaah udah pakai ini aja SAEPI Saung Elok Permata Indah. Malahan sekarang karena sudah makin berkembang, ya karena saya sendiri kan waktu itu jadi host lintas negara, akhirnya kita nggak stuck di lingkungan. namanya hidayah harus dibuka, kerannya dibuka deh. La haula wala quwata. Akhirnya itu grup SAEPI di WhatsApp itu jadi berkembang dari lintas kota, lintas provinsi sampai sekarang lintas negara. Dari TKN Kairo ikut yang ini santri-santri di sana, Jeddah gabung, Malaysia banyak hadir, kemudian dari Australia malahan jadi admin di Australia, Kang Dadang Suryana tuh. Kemudian berarti kan majlis online semakin digemari kan? Iya, udah berjalanlah jadi lintas wilayah, lintas kota, lintas provinsi sampai lintas negara gitu kan. Nah, terus jadi membernya dari tadinya hanya 20 orang, sekarang membernya udah hampir 150 gitu 150? Kan. 150 lebih gitu kan. Udah bukan wilayah Bekasi doang tuh. Udah. Nah, itu kan kasihan dari situ kelihatan kebuka. Saya dari Tanjung Pinang, bla bla bla. Saya dari Bengkulu. Saya nggak dapat mau manakib aja susah, jauh PPKM lagi. Saya baru ditakin Olan terus gimana hilang lagi. Mau mana nih? Akhirnya seiring sejalan, qadarullah saya buatlah kuis tanya jawab, Rubik question and answer ya nggak bagi Iwan. Banyak berarti kan perlu dibuat secara rutin kalau gitu. Oh, ini lagi kita manage lagi walaupun hanya sohor di online, kan WhatsApp, nggak masalah. Kita perkuat lagi insya Allah di offline-nya juga akan perkuat, gitu kan. Tapi intinya semua itu adalah dimulai dulu. Salah satu gerakan atau juga inisiatif kita untuk merangkul yang di daerah-daerah dan semua pelosok, gitu kan. Biarlah ketemu dulu di online, dapat ilmu banyak itu di situ. Ada yang wah ceritanya kalau itu merinding-merinding, ada yang akhirnya ninggalin zikir gitu kan. Udah zikir setahun, kita ada gini. Kita jelaskan lagi ada Ustadz Andika, alhamdulillah, Ustadz Latif, Ustadz Hariri Sudan, ada Ustadz Asep Arifin, banyak Ustadz juga di situ. Jadi ketika tanya jawab dia bukan saling betubrukan, saling mengisi. Saling melengkapi. Ustadz Andika jawab ini, Ustadz Hariri ini, Ustadz Asep Arifin ini, saya begini. Jadi lebih solid. Jadi mereka alhamdulillah yang tadinya udah mulai meninggalkan zikir ada, saya ketemu langsung yang tadinya udah jatuh tasbih karena gak paham, karena dia berhadapan dengan hal-hal yang gimana gitu kan. Akhirnya setelah ikut grup itu jawabannya kita arahkan tambah getol, malah sekarang jadi admin, malahan jadi IT-nya grup SAEPI. Cakep. Itu. Makasih nih Kang Haji nih, udah sharing cerita tentang bagaimana dakwah TKN di masa pandemi, termasuk nanti rencana pengembangan offline-nya. Tadi kan secara online tuh, lewat grup WhatsApp, lewat pembinaan secara online, terus juga jadi tahu nih isi hati, suara isi hati yang ada di daerah-daerah, apa sih yang dibutuhin gitu kan. Mudah-mudahan nih Allah kasih hidayah kita, amin. supaya bisa terus jalan hikmat nih untuk TKN Pontren Suralaya dan ikhwan akhwat yang ada di berbagai daerah itu bisa mendapatkan pembinaan. Amin ya Allah. Supaya bisa istiqomah nih di jalan Allah. Makasih nih Kang Haji. Mudah-mudahan nih menginspirasi sobat TKNN semuanya, dan kita jumpa lagi Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.